Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak dan Ibu guru hebat di Indonesia, sebagai bagian dari tugas-tugas dari pendidikan guru penggerak, saya Esti Purwaningsih, calon guru penggerak Angkatan 2 Kabupaten Kebumen dari SMP Negeri 4 1 Atap Karangsambung menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Anak adalah pribadi yang unik. Anak tumbuh dan berkembang di tengah orang tua atau orang terdekat dan lingkungannya. Perbedaan lingkungan ini berpengaruh besar pada karakter atau sifat bawaannya. Kota, desa, pegunungan, pantai membawa ciri khas tersendiri. Bagaimana anak dididik dalam keluarganya bisa mempengaruhi cara pandangnya pada sesuatu. Selain itu, sejak lahir, anak dibekali dengan kemampuan atau potensi individu yang beragam. Mereka memiliki ciri khas yang tidak bisa disamakan dengan individu lain. Demikian pula, pada ketertarikan mereka pada bidang tertentu, mereka tidaklah sama. Oleh karena itu, guru hendaknya melakukan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang berorientasi pada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan tersebut berkaitan dengan banyak hal. Pertama, menciptakan suasana yang mengundang murid untuk belajar. Guru memastikan murid selalu merasa mendapatkan dukungan dalam setiap proses belajarnya. Suasana yang menyenangkan akan membuat murid merasa nyaman untuk belajar. Kedua, tujuan pembelajaran didefinisikan dengan jelas. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran sehingga murid dapat memahami tujuan belajar mereka. Guru dapat menyampaikan tujuan pembelajaran pada tahap pendahuluan ketika mengajar. Selanjutnya yaitu penilaian berkelanjutan. Guru dapat melakukan penilaian formatif untuk mengidentifikasi kesiapan murid untuk mempelajari bahan pembelajaran selanjutnya. Hasil penilaian digunakan sebagai bahan refleksi untuk memetakan kesiapan belajar murid. Merespon kebutuhan belajar murid. Ada setidaknya 3 aspek yang bisa memenuhi kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Terakhir yaitu manajemen kelas yang efektif, prosedur, rutinitas, dan metode pembelajaran fleksibel, menyesuaikan kebutuhan belajar murid. Struktur pembelajaran berdiferensiasi, jelas hingga kelas tetap berjalan secara efektif. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil yang optimal? Ada 3 cara yang saya pilih berdasarkan pengetahuan yang saya dapatkan dari modul ini, yaitu pemetaan kebutuhan belajar murid, pembentukan kelompok kecil berdasarkan kebutuhan belajar murid, dan diferensiasi konten, proses, dan produk. Pemetaan kebutuhan belajar murid dapat ditempuh dengan berbagai cara. Untuk mengetahui profil dan minat belajar murid, guru dapat melakukan asesmen diagnosis non-kognitif di awal semester atau awal tahun pelajaran. Sementara itu, kesiapan belajar dapat diketahui melalui asesmen diagnosis kognitif jika memungkinkan. Jika tidak, guru juga bisa menggunakan penilaian formatif untuk mengetahui apakah seorang murid telah siap dengan bahan pembelajaran selanjutnya. Murid bisa dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya, baik berdasarkan minat atau ketertarikan pada bidang tertentu, lingkungan atau wilayah terdekat, gaya belajar, maupun kesiapan belajar murid berdasarkan hasil penilaian formatif atau asesmen. Diferensiasi dapat diberlakukan pada konten yang terkait dengan bahan pembelajaran,
proses terkait dengan langkah-langkah atau prosedur pembelajaran, dan produk yang terkait dengan demonstrasi pemahaman murid pada materi atau bahan pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi erat kaitannya dengan modul yang dipelajari sebelumnya tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Hasil dari pemetaan kebutuhan belajar murid digunakan sebagai bahan untuk melakukan diferensiasi pada konten, proses, dan produk pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pembelajaran yang berpihak pada murid. Pendidikan tidak memaksa, melainkan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru hanya berperan mengembangkan potensi yang telah ada pada diri masing-masing murid. Kekuatan yang teridentifikasi dan terorganisasi dengan baik akan memudahkan sebuah sekolah mencapai visinya. Kekuatan datang dari berbagai aspek. Salah satunya yang utama adalah murid itu sendiri, guru, alam, dan lingkungan sekitar sekolah. Penilaian yang berkelanjutan erat kaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak. Guru melihat kekuatan dan kelemahan dirinya dalam mengajar, sehingga akan selalu melakukan perbaikan dalam pembelajaran berdasarkan kebutuhan belajar murid. Pembelajaran disesuaikan dengan kesiapan belajar, membuat murid tergerak untuk mandiri, termotivasi untuk belajar dan terdidik karakternya. Guru dan murid yang senantiasa selalu ingin melakukan perbaikan diri, memiliki motivasi yang tinggi untuk bergerak maju, menandakan bahwa sekolah telah berhasil menjadi tempat pembentukan karakter. Demikian koneksi antar materi modul 2.1 yang dikaitkan dengan pembelajaran modul sebelumnya. Semoga bermanfaat dan membawa semangat untuk selalu bergerak demi pendidikan Indonesia yang lebih baik. Guru bergerak, Indonesia maju. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.